Wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Mu'ad, wasil qiraatana wasalna ila qiraatu Ibnul Jauzi. Ya, betul ya. Qiraatu Ibnul Jauzi di tahun 500 sab'ah wa tis'ain 20.000 majaladan wa huwa ba'du fit tolab. Qala Ibnul Jauzi an nafsihi fi Sayyidil Khatir. Jadi Ibnul Jauzi ini berkata kepada dirinya sendiri. Nah, berkata kepada dirinya sendiri ini maksudnya apa nih? Berkata tentang dirinya sendiri. Berkata tentang dirinya sendiri, menceritakan tentang dirinya sendiri di dalam buku yang sangat masyhur, yakni Sayyidul Khatir. Asna'u hadithihi anil mutola'ah wal aksaru minha, ya. Jadi mungkin wal iksaru minha ya, bukan wal. Iya, makanya kok aksar ya? Iksar ini. Jadi di tengah-tengah percakapannya, ya, saat dia berbicara tentang mutolaah dan memperbanyak, ya, tentang mengulangi pelajaran dan juga memperbanyak pelajarannya. Di antaranya adalah wa inni ukhbiru an hali, dan aku mengabarkan tentang keadaanku, ma asba' min mutola'atil kutub, bahwa sungguh aku ini nggak pernah kenyang untuk mentelaah buku-buku. Wa idza ra'aitu kitaban lam arahu, kalau aku melihat satu buku yang belum pernah kutengok sebelumnya, faka'anni waqa'tu ala kanzin, aku ini merasa waqa'tu ala kanzin, aku ini merasa sangat senang, ya. Harta karun. Jadi kalau aku tanya apa sih makna dari waqa'tu ala kanzin, itu orang nemuin harta karun, jadi farhah syadidah. Ya, faka'anni waqa'tu ala kanzin, jadi seakan-akan aku jatuh di tengah-tengah kanzun, apa namanya, tapi ini maksudnya kesenangan luar biasa, tiba-tiba lu dapat duit gede, dapat lotre gitu, tapi bukan lotre sih, alhamdulillah min dzalik. Walaqad nazartu fi sabatil kutub al mauqufah fil madrasah an-nizamiyah, dan aku juga pernah menyaksikan, ya, buku-buku hasil wakaf yang terletak di madrasah nizamiyah, ya, madrasah yang masyhur. Fa idza bihi yahtawi ala nahwa sittati alaf majallat, dan buku-buku ini kurang lebih ada hampir 6.000 jilid, ya. Wa fi sabati kutub Abi Hanifah, dan buku-buku tentang Abu Hanifah. Dan berikutnya wa kutubu Al-Humaidi nama orang, ya, buku-buku tentang Al-Humaidi. Wa kutubu Syekhuna Abdul Wahab Ibnu Nasir, dan buku-buku dari guru kita, yakni Abdul Wahab Ibnu Nasir, ya. Abdul Wahab Ibnu Nasir. Wa kutubu Abu Muhammad Ibnu Khosyab, dan buku-buku dari Muhammad Ibnu Al-Khosyab. Wa kanat ahmalan. Wa kanatil ahmalan artinya apa ya? Wa kanat ahmalan. Wa kanat ahmalan belum ini, ya. Coba cari. Wa ghairu dzalika min kitabi aqaddiru alaih, dan buku-buku yang aku mampu mencapainya. Walau qultu, andai kan aku berkata kepada diriku sendiri, inni tola'tu 20 alfa majalat kana aktsar, bahwa sungguh aku telah mentelaah lebih dari 20 buku, 20 jilid-jilid, 20.000 jilid. Wa ana ba'du fit tolab, dan aku masih merasakan keinginan yang kuat, ya, untuk menambah buku tersebut. Kalau aku tanya apa yang dimaksud dengan wa ana ba'du fit tolab, ya ini la yazalu yu'tabaru nafsuhu fi bidati tariq. Jadi dia tuh merasa bahwa aku masih baru mulai nih untuk belajar tentang buku-buku yang dia baca. Summa dzakara ma istafadahu minal mutola'ah, dan kemudian, nah ini,
Zakaro ma istafadahu dan kemudian dia mengingat apa manfaat-manfaat yang dia dapatkan dari mutola'ah. Nah, aku ingin bold ini ya, summa zakaro ma istafadahu min mutola'ah. Jadi ada satu teori belajar yang aku pelajarin adalah bahwa cara tercepat untuk bisa menguasai materi itu selain mengajar adalah ngomong sendiri. Jadi mengucapkan, menarasikan ulang apa yang kita pelajari dengan bahasa kita sendiri. Ya. Sama apa? Artinya sekarang paraphrase. Parafrasa. Ya, parafrasa. Kayak gitu. Jadi aku habis baca sesuatu, biasanya aku tutup, habis itu aku akan ngomong sesuai dengan pemahamanku. Berikutnya, wahada Ibnul Jauzi Aidon, dan Ibnu Jauzi juga ya memberikan yusi al-alim wa talibul ilm biqaulihi, memberikan nasihat kepada alim, kepada para ulama ya, kepada para ustadz dan juga para penuntut ilmu dengan perkataannya, liyakun laka makanun fi baitika takhlu fih, hendaklah engkau menyiapkan satu sudut ruangan di rumahmu ya, wa tahadas suturu kutubuk, dan di mana engkau di tempat yang apa namanya, di sudut tempat itu engkau mempunyai waktu untuk apa namanya, berbicara tentang buku-buku yang telah engkau baca. Terus ada yang terlewat. Apa itu? Liyakun laka makanun fi baitika takhlu fihi. Okay. Takhlu fihi ya. Takhlu fihi itu kosong. Fihi dari apa nih? Menyendiri. Oh. Berkhalwat sendirian. Sibuk membaca buku itu sendiri. Dia menyendiri, kalau bahasa sekarangnya me time. Jadi nggak ada yang ganggu. Dia sendiri di situ. Jadi di tempat itu ya. Kayak kemarin siapa? Si Imam Muslim itu ketika mau nyari hadis itu, dia nutup pintunya, pintu maktabah di rumahnya, terus nggak boleh ada yang masuk. Sampai ninggalnya ketahuan tuh yang kemarin tuh ya. Ya. Wa tajri fi halabati fik, dan pikiranmu itu apa namanya? Iya, jadi ada dialog internal arena. Kamu berlarian di arena pikiranmu sendiri. Dialog pikiran dialog sendiri. Iya, betul. Ane pernah baca buku judulnya Quantum Learning, Sir, kalangan dari Bobby the Prophet. Awal-awal ya kan? Kaifa Mas ya. Itu disebutkan bahwa ini yang menginspirasi aku dulu di Libya adalah menyiapkan satu meja khusus untuk belajar. Ya, kita belajar kalau di Libya itu kan belajar buku duduk gitu ya. Nah, aku di kosan itu aku nyiapin meja khusus. Habis itu memang meja itu untuk belajar kayak gitu. Nah, ternyata Ibnul Jauzi sudah menasihatkannya jauh-jauh sebelum kita. Aku alhamdulillah itu dapat meja yang dari Libya itu, yang buat asrama itu, yang tinggi tuh, yang model ya. Yang ada dua. Alhamdulillah itu punya satu. Waktu itu dibagi di kampus. Sebabnya mau dikosongin tuh lantai 3. Oh, seakan mau dikosongin. Oh, alhamdulillah ngambil. Wah, itu namanya rezeki tuh. Yang berikutnya adalah Hirsu Ibnu Aqil alal waqti wa syaghalihi bil mutalah wal ilm. Jadi wa syughluhu bil mutalah wal ilm. Jadi rajinnya Ibnu Aqil ya, atau penjagaannya Ibnu Aqil, bagaimana Ibnu Aqil ini menjaga waktu dan menyibukkan dirinya untuk mentelaah ilmu. Zakara Ibnu Rajab Al-Hambali, menyebutkan di dalam buku Az-Zailu ala Tabaqatil Hanabilah. Az-Zailu apa? Az-Zailu. Nama kitab ya. Fi Tarjamah Ibnu Aqil Al-Hambali, ketika menjelaskan tentang biografi dari Ibnu Aqil Al-Hambali. An Ibnu Jauzi annahu qala anhu, jadi dari Ibnu Jauzi saat dia berkata tentang dirinya ya, kana daimun,
Daim membicarakan tentang Ibnu Aqil. ya Ibnu Aqil. Anhu an Ibnu Aqil kan ya. Ya. At-tasyagul bil ilmi. Sebetulnya Ibnu Aqil ini orang yang sangat sering menyibukkan dirinya dengan ilmu. Hatta ini ra'aitu bi khattihi. Hatta sampai ini aku melihat di bi khattihi. Nah, kalau kita artiin terjemahannya berarti sampai aku melihat dari tulisannya. Nah, tapi maksudnya apa nih? Sampai aku melihat beliau menulis sendiri. Menulis tentang dirinya. Ibnu Aqil menulis tentang dirinya sendiri. Berarti ya Saya bikin semacam kayak memo di tembok atau di kitab atau di mana gitu. Tulisannya isinya itu yang setelahnya. Oke. Inilah yahillu li an udhi'a sa'atan min umri. Sungguh aku tidak membiarkan, aku mengharamkan terhadap diriku untuk membuang-buang waktu. Hatta idza ta'attala lisani an mudzakarati wa munadharah. Sehingga aku menyibukkan lisanku untuk mengulang-ulang pelajaran dan juga berdiskusi. Wa basari an mutalaah, dan mataku aku sibukkan untuk mentelaah buku. A'mal tu fikri fi hali rohati wa ana mustatrihun. Dan meskipun aku istirahat serta bersandar pada sebuah tempat, aku masih menyibukkan pikiranku. Fala anhadu nahadu yanhadu. Anhadu beranjak ya. Ya. Dan aku tidak beranjak kecuali ya waqad khatra lima asturihu. Aku tidak beranjak dari tempat dudukku kecuali aku sudah menuliskan apa yang aku pahami. Ya, ini mungkin hatta ini ra'aitu bi khatihi. Wa inni la ajidu. Jadi beliau baru mau bangkit dari tempat duduknya kalau beliau sudah bisa membayangkan yang tadi beliau baca itu apa. Tuh. Artinya beliau benar-benar ketika membaca itu benar-benar paham dan benar-benar mungkin hafal gitu. Sehingga baru bangun tuh kalau sudah memang benar-benar paham dan hafal, tidak sekedar kayak baca doang gitu lewat aja gitu, tapi paham baru berdiri. Kalau belum paham nggak berdiri, masih baca ulang. Ya, sepakat. Wa inni la ajidu min hirsi 'alal ilmi wa ana fi 'ashri thamanin. Dan sungguh aku mendapatkan pada semangatku dari menuntut ilmu, dan aku sudah mencapai umur 80 ya. Asyaddu mimma kuntu ajiduhu, dan sungguh ketika aku di umur 80 tahun ya, aku lebih bersemangat dibandingkan aku berumur 20 tahun. Masya Allah. Makin tua makin jadi. Ceritanya makin apa ya, tua-tua lagi. Masya Allah. Makin tua makin jadi. Nah, ini benar deh. Gimana ceritanya? Di umur 80 itu dia asyaddu mimma kuntu ajiduhu. Gimana ceritanya? Ya karena sudah terbiasa dan ketika makin tua tuh kayak orang yang dari kecil tuh sudah terbiasa latihan angkat beban, maka ketika tua pun ototnya nggak berkurang, nggak melehoy. Ya. Mungkin ada bagian tubuhnya yang mulai melemah, tapi ototnya tuh masih tetap kencang gitu. Kayak derai gitu kan, usia segitu masih bagus banget. Iya, 60. Beda kayak misalnya kayak siapa, Arnold itu kan mulai kelihatan tua, terus ya bodybuilder kan ada beberapa yang mulai kelihatan tua. Tapi yang benar-benar masih menjaga kesehatannya sampai tua, masih tetap latihan, dia kan tetap kuat seperti Adere itu. Nah ini ulama juga begitu, kayak kita mungkin lihat Abu Ishaq Al-Huwaini kan sampai jenggotnya putih semua, terus Mustafa Al-Adawi ya, sampai jenggotnya ini pada putih itu nggak pikun gitu, justru makin tua makin jadi menteges. Makin tua makin menteges. Semoga kita amin Allahumma taqabbal ya Allah. Semoga kita ini nggak terlambat gitu di usia segini baru. Amin. Ini karena dia perbandingannya 80 dan 20. Oke. Wanakola Ibnu Rajab minal funun. Ya. Lagi kayak karena itu juga faktor kayak ketika orang makin tua itu makin menyadari bahwa umurnya makin mendekat kepada Allah.
kemudian waktu tidur dia juga berkurang. Nah, waktu tidur yang sudah berkurang yang nggak bisa kayak 8 jam lagi gitu, itu dia manfaatkan untuk menuntut ilmu. Nah, ini kita nanti nggak tahu nih ketika sudah lewat 40 kita bisa seperti itu apa enggak. Apakah kita akan jadi orang-orang yang kayak kalau nggak bisa tidur akhirnya buka sosmed, buka TikTok, atau buka sinema, drama Korea. Iya, soal berat. Soal. Jadi nggak bisa tidurnya ulama itu berfaedah. Beda dengan kita. Soal. Dan Ibnu Rajab Al-Hambali menukil dari buku Al-Funnun karangan dari Ibnu Aqil. Saat Ibnu Aqil menceritakan tentang dirinya sendiri, ana uqassiru bi ghayati juhdi awqati akli. Sungguh aku ini mempersingkat ya waktu makanku karena aku ingin bersungguh-sungguh. Ya. Hatta akhtaru safal ka'ak. Ya, sampai aku ini memilih safa ya, itu aku lihat al-jaf yang kering. Ya. Roti yang kering wa tahsihi bil ma'al khubz. Dan roti kering ini kumasukkan ke dalam air. Gitu ya. Agar roti kering ini bisa lebih sedikit empuk. Tahasi itu dari kata hasa. Hasa itu semacam kayak bubur gitu. Jadi rotinya tuh dileburin gitu pakai air. Oh, dileburin itu mana? Iya. Kan dicelupin ya? Oh, dileburin ya? Dileburin. Oh. Ada juga. Berarti akhirnya jadi minuman. Ya, Oh, jadi iya, enggak lembek, Jadi lembek. Jadi kayak bubur gitu. Bubur ya. Soalnya kalau sekedar dicelupin doang antum makan tuh masih keras. Oh. Makanya pakai kata tahasihi, bukan sekedar apa namanya? Udkhiluhu fil ma gitu. Lebur berarti ya. Ya. Oke. Ana itu mikirnya karena ini bicara dia pengen mempersingkat waktu, celupin doang gitu loh. Ya mungkin celupin tinggal dulu sebentar gitu Ah, kan, lanjut mungkin tulis. Baru ketika udah benar-benar lembek di ini. Assalamualaikum. Ini kalau asatid kutabnya ngerepot nih. Dari HP ke tulis. Ini kunciku nih. Ya, kita cok kita ya. Hasil aku sampai-sampai aku memilih roti kering ya yang perlu air untuk menghancurkannya ya. Li ajli ma bainahuma min tafawutul madog ya. Ya. Ini ya aku lakukan agar waktuku tidak terbuang sia-sia untuk mengunyah. Ya. Tawafuron ala mutola'ah, sehingga aku bisa bersungguh-sungguh saat mentelaah buku, au tasdiru faidah, atau aku menulis faidah-faidah ya, lam udrikuha fihi, yang aku belum mendapatkan sebelumnya. Oke. Berikutnya, idza lam ashtagil bil ilm mada asna. Kalau aku gak disebutkan dengan ilmu, terus aku harus ngapain? Zakara al-Imam al-Makrizi fi al-Muqaffa Safah Arba'in. Imam al-Makrizi ya dalam bukunya Al-Muqaffa al-Kabir ya menyebutkan bahwa al-Allamah Al-Alamah Ibnu Sodaqah Al-Hamawi, jadi Syekh besar Ibnu Sodaqah Al-Hamawi ya, annahu kana katsiral istighal, bahwa dia ini banyak menyibukkan dirinya dengan ilmu, daimut tahsilulahu, sehingga dia mendapatkan faidah darinya. Wazak apa? Daimah Sebagai maf'ulun bih kedua dari kana kathirat istighal, kana daimat tahsil. Wa zakara anil Hafidz al-Mundhiri annahu qala, dan al-Hafidz al-Mundhiri berkata, dakhaltu alaihi yauman wa huwa fi sarubi tahtal ard.
Aku mengunjunginya suatu hari dan dia berada sarobitah telapnya Mas. Kok Anda lihat tuh kayak gua ya? Di bawah ini. Karena di syiddatil har ini lah. Iya, lihat di situ jadi berlindung ya. Gua karena kepanasan gitu loh. Bunkernya Kayak bunker. Ini ketika setting apa sih? Sarobitah telap itu yang keluar kayak bunker kuno ya, bukan arena. Jadi bunker kuno ya. Tanah lah ini. Di bawah tanah. Kayak gitu. Tapi bukan gua, ya kayak bunker gitu. Karena panas yang sangat menyengat. Wahuwa yashtagil, dan dia sedang sibuk. Nah, wahuwa yashtagil, ini yashtagil, nah ini dijelasin Lagi lagi. sibuk baca buku. Oke. Qiraah wa muqala'ah. Maka Fakultu lahu, dan aku berkata kepadanya, fi hadzal makan, nanya. apa? Nanya. Maka iya. Aku bertanya kepadanya, lu ngapain di sini? Enggak. Apakah kamu masih membaca di tempat seperti ini gitu? Oh. Fi hadzal makan. Apakah tempat Ala seperti ini hadal kamu? hadil hal dan dengan kondisi seperti ini. Oh, fi hadza wa ala hadhil hal. Oh, oke. Fi hadzal makan wa ala hadhil hal. Apakah engkau masih ya istighol bil alam di tempat seperti ini dan dalam keadaan seperti ini? Ini kalau kita di Sudan cocok nih. Faqala idalam ashtagil bil alam madza asna? Kalau aku tidak disibukkan dengan ilmu, terus aku harus ngapain? Qala al-Munziri, dan Munziri berkata, innahu wujida fi tarikatihi mahabir salat. Sungguh didapatkan ya di peninggalannya adalah mahbaroh. Ini kayak semacam gentong ya. Tiga gentong, tiga tempat tinta ya. Tiga tempat tinta. Salah satunya itu ada 19 liter. Yang lain 19 itu segitu kan ya? 19 itu segitu tuh. Apa namanya? Seakua 19 liter. Habis itu di mahbaroh kedua itu adalah 9 liter dan di mahbaroh ketiga adalah 8 liter. Total berarti adalah 36 liter. Masya Allah. Ini nih, tarikatihinya adalah mahbar. Jadi peninggalannya adalah apa namanya, tempat tinta. Berarti Allah, itu Allah. kan lu nyiapin tinta sebanyak itu. Iya. Sama. Berarti punya rencana mau menulis sangat banyak. Kalau kata Muhammad ma'al makbarah Ilal Ma'al ilal makbarah. beneran ada kayak gitu ya, bukan hanya kata-kata. Berikutnya kitabuhu apa ini? Kutubuhu ahabbu ilaihi min wazni hadhaban. Sungguh buku-bukunya itu lebih aku cintai, lebih dia Cintai. ya lebih aku cintai, ya kan? Apa? Lebih dia cinta. Lebih dia cintai daripada emas, ya, daripada timbangan emasnya. Daripada buku itu ditukar dengan Emas. seberat itu. Wa fi tarjamah al-Hafidh Abi Thahir Ibnu Abi As-Saqar, dan dalam biografi Al-Hafidh Thahir Ibnu Abi As-Saqar di bukunya Al-Muntazam li Ibnil Jauzi annahu qala, ketika menceritakan Ibnu Jauzi bahwasanya dia berkata tentang dirinya, kana minal ini kitab Muntazam ini punya Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi menceritakan tentang Al-Hafidh Al-Hafidh Abi Thahir itu. Bahwa kana minal jawwalin fil afaq, sungguh dia adalah orang yang sering bepergian dari suatu tempat ke tempat yang lain. Wal mukatsirin min suyukhil amsar Wal muksirin, dan dia muksirin memperbanyak guru-guru dari Amsornya jemaah apa? Mesir kan apa namanya, kota. dari berbagai macam kota.
Dan dia berkata, hadhihi kutubi ahabbu ilayya min wazniha dhahaban. Sungguh buku-buku ini lebih aku cintai ya dibanding emas dengan timbangan yang sama. Waqad usiba bi ba'diha kama dzakara az-Zahabi fi Tarikhil Islam. Dan sungguh dia telah ditimpa sebuah musibah pada sebagiannya. Dengan ditimpa sebagian kitabnya sendiri. Sama seperti Al-Jahid. Ketika dibakar. Bukan, Al-Jahid itu dia tuh di akhir hayatnya itu stroke separuh badan. Entah yang kiri entah yang kanan, anu lupa. Nah, separuh yang sehat itu yang enggak stroke itu demam. Terus pas beliau lagi baca buku-buku yang ditumpuk di samping mejanya itu nimpa kepala beliau. Dan beliau nggak bisa gerak karena sebelahnya tadi stroke. Separuh stroke dan separuh lagi demam. Akhirnya meninggal dunia dalam kondisi kayak gitu, kejatuhan bukunya. Jual Jahid, mungkin beliau juga seperti ini kasusnya. Karena beliau kejatuhan bibak di kutubihi. Maka a'zamullahu ajrahu fi musibatihi biha. Sungguh ini adalah musibah yang Allah ganjar. Semoga ya dengannya, dan semoga Allah ganjar dengannya. Semoga Allah membesarkan pahalanya atas musibah karena kitab-kitab tersebut. Oke, berikutnya ujubah fi hifdzil waqt wa tawaffur 'alal mutala'ah. Ujubah ini kayak semacam menakjubkan. Jamak dari ajaib. Ya. Hal-hal yang menakjubkan dari ajaib. Saat orang ajaibu sama ujubah. Hal-hal yang menakjubkan ya dari orang-orang yang menjaga waktu dan serius saat mentelaah buku. Qala Al-Hafidz As-Sakhawi. Al-Hafidz As-Sakhawi berkata dalam bukunya Fi Ad-Dhai'i Al-Lami' di Fitarjamah Ahmad Ibnu Sulaiman Ibnu Nasrullah Al-Bulqasi Summa Al-Qahiri Asy-Syafi'i Al-Mutawaffa sanah 852 fi Ri'an Syababahu. Ri'an apa tempat? Ri'an apa tempat ya? Bukan, Ri'an itu kayak masa mudanya. Oh iya betul. Dia lagi apa sih puncak-puncaknya masa mudanya. Jadi ini maksudnya adalah Hafidz As-Sakhawi dalam bukunya Lami' ketika Dhai' Al-Lami' ketika menjelaskan tentang biografi Ahmad Ibnu Sulaiman Ibnu Nasrullah Al-Bulqasi kan gitu ya. Kemudian dia adalah Al-Qahiri, orang Mesir, bermadzhab Syafi'i yang meninggal di tahun 852 di masa mudanya, gitu ya. Wakana syabab itu berapa? Usia berapa? Syabab sebelum 40 ya. 40-an. Setahu Anda ya, puncaknya orang disebut syabab itu adalah 33. 33 sampai 40 memang masih disebut sebagai syabab. Puncaknya itu 33. Makanya nanti ketika di surga nanti insya Allah kita itu usianya segitu 33. Kita masih syabab nih, masya Allah. Iya. Dan nanti anak antum ketemu antum sama umurnya gitu. Masya Allah. Syababul muslim. Antum berapa sih? 33. 30. Ya Allah. Oh ya, 30 masih ya Allah. 31. Ya, kurang lebih seperti antum nanti. Subhanallah. Sabab ya. Ani sahabat antum satu. Data tua ini. Kita seumuran aku. Iya. Aku seumuran. Aku tak itu lah. Ya, sama-sama Kak Suraya. Ada diri aja. Wa kana imaman allamah
Dan Quwiya al-hafidah wa qawiyal hafidah wa husnal fahimah, dan dia adalah hasanal fahimah. Dan soft besar tersebut ya adalah orang yang menguatkan hafalannya dan juga memperbagus pemahamannya. Musyarikan fi funun, dan berpartisipasi dalam beberapa disiplin ilmu. Talqul lisan, ya ini memiliki lisan yang jelas, penjelasan yang balik, yang terang benderang. Muhibban fil ilmi, mencintai ilmu, ya. Berarti pada adalah muhibbul qiraah, ya kan? Wal mudzakarah wal mubahatsah, dan juga dalam apa namanya? Berdiskusi dan juga dalam membahas bahsul masail NU nih, masalah. Berikutnya ghairu munfikin anit tahsil. Ini apa nih ya? Ghairu munfakin anit tahsil. Kayak ini lam yakun ladina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina munfakina. Muntahin. Ghairu muntahin anit tahsil. Dan dia tidak berhenti sebelum mendapatkan. Gitu ya. Dia tidak pernah berhenti untuk dapetin ilmu. Ya. Duna inqita, kalau di sini jelasin. Di sini disebutkan ibaratu ta'an istimrarul irtibat al-wasiq itulah bil ilm wal mudzakarah duna inqita. Betul. Ghairu munfakin an tahsil. Bihaitsu innahu kana yutali'u fi masyihi. Wah, ini masyaallah nih talib lebih apa nih. Pas mau ujian. Dan dia saat berjalan pun juga sambil mentelaah buku, insyaallah. Wa yuqra'u qira'at fi hali aklihi khaufan min diya'i waqtihi fi ghairihi. Dan saat makan, ya kan, kayak kita nih makan sambil buka buku, ya kan. Takut kalau waktunya terbuang sia-sia, tidak dipakai untuk belajar ataupun membaca. Ta'jubah fi hadza al-ma'na. Hal-hal yang menakjubkan ini fi hadza al-ma'na. Maksudnya yang serupa dengan ini. Yang serupa dengan ini. Agak Buka, dibuka. La a'lamu fi waqtihi may yuwazihi fihi. Dan aku tidak mengetahui dari waktunya yang menyamai di dalamnya. Maksudnya aku di masa itu saya tidak mengetahui ada orang yang sebanding dengan beliau dalam memperlakukan ilmu tadi. Waktunya. Jadi saat itu ini menyebutkan bahwa aku tidak mengetahui ada orang yang menghabiskan waktu sebenarnya kecuali dia. Wah, masya Allah. Dia satu-satunya. Tarihan litakalluf, ya. Tarihan ini ibad takhalla an syai' litakalluf. Apa tarihan litakalluf? Kalau bahasa Jawanya ora sing-sing lho. Oh, oke. Apa itu? Ora sing-sing. Wonge ora sing-sing ngene lho, piye? Paham enggak? Apa kata? Baru pernah dengar. Oh gitu. Kurang sesing paham mana? Ora neko-neko. Neko-neko ya. Kakean itu tuh, kakean pola gitu. Pakaian pola. Tarihan Lita kalau sederhana lah, Pak. Oke, tarihan kan litakalluf maksudnya tarihan ini kalau Anda lihat adalah ibad atau takhalla an syai', menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang apa? Takalluf itu Memberatkan. Membebani. Menyulitkan diri sendiri apa? Ora sing-sing wong wis. Bahasa kitanya easy going. Zaman sekarang. Apa itu? Ya, apa-apa tuh dibikin dicari yang mudah saja. Bahasaan bahasanya Kita juga repot easy going. slow. easy. Slow. Tarihan litakalluf. Ya, litakalluf ya. Jadi ibadu anitakalluf. Jadi menjauhkan diri dari membebani dirinya sendiri.
ya kan. Katsirut tawadu' ma'al fuqara, dan dia banyak merendahkan hatinya, merendahkan dirinya. Jadi apa hati? Ya, Hati beda loh. iya, merendahkan diri. Merendahkan hati untuk merendahkan diri, merendahkan hati. Menghinakan. Iya, merendahkan hatinya di hadapan orang-orang fakir. Sahman ala ghairihim, dan juga ramah terhadap lainnya. Sari'ul qiraah jiddan, dan dia juga termasuk orang yang membaca dengan sangat Ya cepat. kayaknya Syahman yang betul ya. Kayak yang di bawah itu. Sahman ini Ya tadi Iya. kayaknya. Syahman, kalau anu Syahman. Iya. Itu di catatan ada dua redaksi. Iya. Ada Sahman bisin sama bisin. Ada dua yang Qabs. Oke. Lanjut. Ya. A'rifuhu aktsaru min khamsina sanah imma yutali'a au yaktub. Aku Ima Yutoli betul. imma yutali'u ya, au yaktub. Jadi aku mengetahui seseorang ya yang dia menghabiskan waktunya selama 50 tahun entah dia mentolaah buku atau menulis. Qala Sakhawi berkata fi ad-Dha'il Lami', sama seperti di sebelumnya. Oh itu siapa sih? Nggak tahu aneh. Sakhawi. Ini banyak ulama-ulama yang Ulama Masya Allah Syafi'i. disebutkan. Ulama Syafi'i. Ini orang mana? Tahuan. Cuma nama-nama yang biasa dipakai orang Indonesia biasanya itu ulama Syafi'i begitu. Ini di kitab-kitab ada pesan ketemu As-Sakhawi. Oh gitu. Kitab adab syair maksudnya. Enggak bukan ada syair atau Oh. akhlak. Sakhawi. Fi tarjamah Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad al-Umari as-Saghani yang meninggal di tahun 854. Karena imaman allamah, bahwa Sejarawan. Ya. sesungguhnya mana sejarawannya? Enggak, ini maksudnya cari Sakhawi itu. Oh, sejarawan. Sakhawi. Ini Syafi'i, Mu'arrikh. madhabnya Syafi'i, kemudian lahir di Kairo, meninggal di Madinah. Seorang sejarawan dan ulama dalam bidang hadis, tafsir dan sastra. Oh, Hadis, Masya Allah. tafsir, sastra. Dan dikenal sebagai sejarawan besar pada dinasti Mamalik. Oh, itu zaman Imam Malik nih. Mamalik. Oh, Mamalik. Iya ya. Oke. Karena imaman allamatan mutaqaddiman fil fiqh wal aslaini wal arabiyyah musyarakan fi funun. Bahwa sungguh beliau adalah seorang ulama yang sangat besar ya, yang mendahului kita dalam artian keilmuannya dalam bidang fikih, kemudian dalam usul. Aslain ini apa? Aslain usul ya? Aslain apa? Iya. Ini satu usul fikih, satunya usul apa? Suludin, usul apa lagi? Usul tafsir. Usul tafsir, Suludin. ya. Wal Arabiyah ya, dan ilmu alat Arabiyah. Dan bersama dengan itu dia mensertakan disiplin ilmu lainnya. Hasanat Taqyid. Cepat. Ada istilah-istilahnya. Iya. Hasanat Taqyid. Hasanat Taqyid. Mana Taqyid? Takyid nyatet. Dan dia memiliki catatan yang sangat rapi. Azimur Rughbah fil mutalah wal intiqa, dan dia memiliki ketertarikan yang sangat besar. Azimur Rughbah. Adima. Azima. Apa? Kayak sebelumnya. Kana imaman, kana musyarikan gitu. Masih khobar kana. Yang berlapis-lapis. Kana azimur Rughbah fil mutalah wal intiqa, dan dia juga memiliki hasrat yang sangat kuat untuk mentelaah buku wal intiqa. Mana intiqa? Intiqa nyarinya. Kalau secara bahasa, nggak tahu kalau secara istilah maksudnya. Ini istilah belum cari nih. Intiqa itu sortir gitu, kayak mungkin memilah buku-buku yang bagus dengan buku yang tidak bagus gitu.
Bihaitsu balaghani an Abil Khair Ibnu Abdul Qawi annahu qala, ya, dan telah sampai kabar kepadaku, ya, dari tentang Abil Khair, ya, Ibnu Abdul Qawi, bahwasanya dia berkata, a'rifuhu azyad min khamsina sana. Sungguh aku telah mengetahuinya azyad, mengenalnya azyad lebih dari 50 tahun. Wa ma dakhaltu ilaihi qattun illa, dan aku benar-benar tidak mendapatkan pada dirinya kecuali dan aku benar-benar tidak masuk kepada dirinya, tidak mengenalnya kecuali, ya. Ya betul, masuk itu. Masuk ya. Masuk ke ruangannya, setiap kali masuk ke ruangan beliau, Kecuali aku mendapatkannya, dia itu oleh au yaktub, dia sedang menelaah buku atau sedang menulis. Ini kemarin yang teori pernah saya sebutin, kalau ada nafi dan kemudian ada istisna, itu untuk mempermudah pemahamannya, nafi dan istisnanya kita coret gitu. Maka jadilah wadakhultu ilaihi fawajadtuhu yutali. Setiap kali aku masuk ke ruangan dia, pasti aku mendapati dia lagi membaca atau lagi nulis. Ya, ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, itu juga aku menciptakan jin dan manusia hanya agar mereka beribadah kepada aku. Oh, jadi dakhaltu ilaihi wa wajadtuhu yutali wa yaktub. La ilaha illallah. Karena dapat itu dari Ustaz Abu Umar Bashir yang nulis Sandiwara Langit itu, sama kedua dari Ustaz Muhammad Ismail, Nafi sama dosen di Libya. Muhammad Ismail, Dakhaltu ilaihi wa wajadtuhu yutali. Waktu membahas majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa, kemudian illa nazalat alaihim gitu. Itu dibuang aja emaknya. Sama sih ya. Kenapa nggak dari dulu nggak mikir itu? Iya. Kalau dapatnya di ilmu akidah kan, yang la ilaha illa. Ya itu juga bisa di situ dibuang. Jadi Tuhan itu yang hak, Tuhan yang benar hanya Allah saja. Berikutnya, kana la yanfiku minal qiraah hatta wa huwa fil Hamam. hatta wa huwa fil hamam, dan Kayaknya yanfakku gitu. yanfaku, Kayak tadi yang apa? Munfakina. ya, dan dia tidak memberhentikan. Jadi kayaknya harusnya ada tasdidnya di kafnya. Kana la yanfaku minal qiraah hatta wa huwa fil hamam, dan dia tidak memberhentikan membacanya meskipun dia berada di kamar mandi. Kayak gitu. Tapi ini jujur, ini secara sudut pandang fikih gimana? Membaca di kamar mandi nih. Baca dulu nanti kita ada jawaban. Oke, siap. Ada yang bacain dia gitu. Ya. Oh. Qala Ibnu Qayyim berkata, rahimahullah fi Rawdatil Muhibbin, ya. Wa huwa yatakallam an ishqil ilm, dan saat dia berbicara tentang rasa cinta terhadap ilmu. Wa haddatsani akhu syaikhana, dan sungguh telah mengabarkan kepada kami saudara dari guru kami, yakni Ahmad Ibnu Taimiyah, Abdurrahman Ibnu Taimiyah, ya, namanya an abihi, dari bapaknya Abdul Halim, bahwasanya dia berkata kanal jaddu, ya, bahwasanya kakek kami, yakni Abdul Barakat, idza dakhala al-khala, kalau dia masuki toilet, ya, yaqulu li, maka dia berkata kepadaku, iqra fi hadzal kitab warfa sautaka hatta asma, bacalah buku ini, ya, lalu keraskan suaramu sampai aku mendengar. Masya Allah. Tak izin toilet cek, Mas. Wocoknya sing banter. Ini anak punya kisah ini dengan ini. Jadi awal-awal anak nikah itu, anak lagi kayak gitu, lagi seneng dengerin Syekh Arifi atau Syekh Said Al-Kamali. Kemudian anak pakai HP, terus anak sambungin ke Bluetooth speaker yang kecil gitu, yang kotak sini yang bisa dibawa kemana. Speakernya anak bawa ke kamar mandi.
HP-nya anak taruh di luar gitu. Istirahatlah dulu. Ya Allah, itu ilmu dibawa masuk ke kamar mandi. Saya bilang, itu ada ulama yang kayak gitu. Mana buktinya? Belum ketemu, baru ketemu sekarang. Cuma pernah denger aja gitu. Malam ini langsung istri bangunin. Saya Kalau membaca buku. baca ilmu ini. Kan HP-nya di luar ya. Iya. Jadi Ana ambil istimbat dari tadi. Muridnya tuh di luar, beliau di dalam, beliau menyimak dibacanya itu nggak apa-apa. Tapi kalau buku yang dibaca itu buku umum, Mungkin novel, sah aja kali ya. orang. Aku di sini baca buku novel. Ada buku khusus tak pasti. Aku lu wahada sundun kasyams rahimallahul jami'. Sundun kasyams sanadun kasyams, dan ini adalah sebuah sanad seperti matahari. Maksudnya apa? Terang banget. Terang. Kisah yang sangat Kisah yang terang. terang. Serahkan. Oh ya, Ibnu Taimiyah itu ada dua ya. Ada Ibnu Taimiyah Al-Jad dan ada Ibnu Taimiyah Al-Hafidh, si cucu. Nah, yang guru murid sama Ibnu Qayyim itu yang Al-Hafidh, yang cucu. Yang Jadi Ibnu Taimiyah yang kakek itu juga ulama. Cucunya juga ulama. Insyaallah. Ibnu Taimiyah yang kakek. Ya, kalau Syekh Al-Utsaimin itu di program baca kitab beliau itu, beliau menyebutkan itu kadang Ibnu Taimiyah Al-Hafidh atau Ibnu Taimiyah Al-Jad gitu. Wah, Al-Jad kakeknya kan ya. Bukan. Kalau Abdul Halim itu bapaknya. Iya. Dia Ahmad ya. Ahmad Ibn Abdul Halim. Ini aku nak berarti ini ya adiknya Ibnu Taimiyah ini, Ahmad bin Iya. Taimiyah ini. Jadi yang selama ini kita bicarakan Abdurrahman. Abdurrahman Ibnu Taimiyah. Kalau Syekhul Islam. Abdurrahman bin Taimiyah ini yang saudaranya Ahmad bin Halim itu. Ahmad itu ya. Yang sering kita bicarakan Ahmad Taqiyuddin itu. Dan itu ini apa namanya? Ghazali itu Imam Ghazali. Ya, Ahmad Taqiyuddin Al-Ghazali ya. Apa Imam Ghazali itu Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali. Oh, Taqiyuddin apa ya? Nawawi ya. Yahya bin Syaraf. Bukan. Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Kalau Taqiyuddin itu siapa? Taqiyuddin itu sebutan kayak Oh ya Allah, sebelum Syekhul Saduddin. Islam, Sa'duddin, Asaduddin, Taqiyuddin. Salahuddin. Berikutnya, karena la yamallu minal mutula'ah ma mazid sahar. Dan sungguh dia tidak menyanyiakan, tidak bosan Abi. dari membaca ya ma'amazi di sahar, Kadang. meskipun harus begadang ya, dan saat dia begadang. Qala Sakhawi, ya ini Sakhawi lagi nih, ya betul mu'arrikh, muhaddits, mufassir, ya kan? Makanya banyak terjemah. Apa? Karena mu'arrikh. Fi ad-daw al-lami'. Tapi ini nasabah. Nasabah. Dalam bukunya ad-daw al-lami'. Nasabah. Fi tarjamah Ahmad ibnu Ali ibnu Ibrahim al-Haiti as-Safi'i. Ya, ketika menceritakan tentang biografi Ahmad ibnu Ali ibnu Ibrahim al-Haiti as-Safi'i. Haiti nama tempat kali ya? Apa ya? Ya, Haiti nama tempat kali ya? Nggak tahu. Yang meninggal di tahun Samanami'ah Salasa wa Khamsin. Bara'a fil fiqh wa kasura istihdaruhu lahu. Baro'ah apa? Jago. Dia memiliki keunggulan dalam ilmu fikih dan banyak hadir dalam majelis-majelis fikih. Istihdornya apa ya? Istihdaru fi dhihni. Video Menghadirkan. ingatnya itu ya.
bisa menyampaikan sesuatu dari hafalannya. Daya ingat. Kayak Ustadz Adi Hidayat itu Masya Allah. istighfar di ayat sama halamannya bisa kayak seolah itu hadir di hadapan mata beliau. Ayat ini ada di sebelah kanan halaman sekian, Siap. posisi paling atas gitu. Sebelah kiri, Sebelah kiri. baris nomor 3. Dan murid-muridnya kayak gitu main diajarnya. Dan sebenarnya teorinya itu mudah gitu. Ada pola sebenarnya. Ada polanya, beliau pernah ngajarin polanya. Cuma kita mau niru apa enggak gitu. Nah, gini caranya kata beliau. Kalau antum baca mushaf itu antum bagi 3. Mushaf kan 15 baris. Antum ambil tengah-tengahnya itu ayat berapa? Misalnya Alif Lam Mim gitu kan. Ayat 1 di sini. Terakhir ayat berapa? 5 ya, Muflihun gitu. Nah, tengah-tengahnya itu apa? Maka nanti ketika antum menghafal itu antum bayangkan. Ini halamannya kalau ganjil sebelah kanan, genap sebelah kiri, ya kan? Itu dari situ antum bisa dapat dia kanan apa kiri. Kalau halamannya ganjil pasti di kanan, genap pasti di kiri. Kemudian dia tuh di baris atas apa tengah apa bawah, ya dari itu antum bagi halaman itu karena dia 15, ambil yang tengah-tengah itu angka berapa, maka permulaan ayat itu akan di atas, akhir ayat itu akan di bawah. Ini saling menguatkan malah ya. Iya. Makanya beliau cuma menyebutkan pojok atas, pojok bawah, tengah gitu. Asalkan Tidak yang rinci kayak itu ada di baris ke-3 dari atas gitu enggak. Tidak. Karena cukup dari itu aja. Di sebelah kanan, sebelah tengah atau sebelah bawah, kanan atau kiri. Itu aja jadi ilmu yang luar biasa gitu. Pojok kanan, pojok atas, sebelah kiri, baris nomor 1. Belum sih baris nomor 1 ya. Itu kayak apa untuk memilih juz gitu kan, kita mau juz 10 misalnya. Nih. Kan ada teorinya itu. Kita jangan ngalikan 10, tapi kalikannya 9 dulu. 9 kali 20, 180 kan. 180 maka si siapa? Juz 10 pasti akan ada di halaman 182. Berarti posisi sebelah kiri. Oh, diajarin sama Ustaz Adi gitu diajarinnya. Enggak, kalau ini Enggak. dari lain. Dari lain. Tadi cara Ustaz Hidayat tadi yang antum hafalin kanan itu ganjil, kiri itu genap. Kemudian bagi halaman satu halaman itu dibagi 3. Antum ambil angka yang tengah-tengahnya itu ayat berapa. Ingat-ingat yang ayat pertama tuh nomor ayatnya berapa. Ayat terakhirnya nomor ayatnya berapa. Misalnya mulai dari ayat 6, tengah-tengahnya berarti 15, akhirannya ini semua 30. Kan tuh ingat tuh 6, 30, tengahnya 15. Nanti jadi kalau seumpama itu adalah ayat ke-8, antum akan bilang dia posisinya di sebelah kanan, pojok atas. Kalau sekitar 14, 15, 16, antum akan bilang itu di tengah. Lewat dari itu antum akan bilang itu di pojok bawah kanan. Dan kalau untuk awal-awal beliau menyarankan itu kayak kita latihan misalnya nafal 10 ayat ya. Nanti kita sambil jalan melihat angka 7 gitu misalnya di rumah orang gitu. Maka ayat ke-7 adalah innalladzina wa minan nasi may yaqulu misalnya. Nanti di jalan lagi lihat-lihat angka lain gitu. Oh, ayat ketiga itu gini. Ayat 5 Simpel tapi nggak semua orang mau ngelakuin ya. Ya, saya mau apa? Gitu. Mau apa enggak itu? Iya, simpel sih. Oh, ayat 7 Al-Baqarah kan. Sebenarnya nggak semua orang mau ngelakuin, Mas. Salah. Lanjut. Bal walil katsir min syarhi Muslim lin Nawawi. Bal walil katsir. Maksudnya mana? Mana itu? Kan artinya qara'a fil fiqh wa kasra istihdaruhu lahu. Bal walil katsir min syarhi Muslim lin Nawawi. Dan dia juga
banyak mendatangkan ya Syarhul Muslim karangan dari Imam Nawawi. Nah, tapi maksud balnya ini apa nih? Gitu. bahkan Bahkan kitab Syarhul Muslim. Bahkan beliau juga banyak mendatangkan menyampaikan Dari Syarh hafalan. Muslim dari Nawawi. pakai hafalan. Pakai hafalan lagi, Masya Allah. Li idmani nadharihi fihi, idman Sanduan. sanduan. Jangan lihat orang-orang seperti Kiai Budi gitu, yang kayaknya kalau udah baca sesuatu nggak lupa gitu, kemudian masih ingat itu ada di buku ini, ada di ini. Ya karena membiasakan itu dari awal. Karena ketekunannya itu ya. Tekun membaca. Ya, tadi kalau kita praktekin kayak Ustaz Hidayat kita praktekin, itu akan pengaruh ketika kita baca buku-buku yang lain juga. Ya. Puzzling sebenarnya. Jadi dia mendapatkan satu pemahaman lalu digabungkan dengan pemahaman lain yang hampir sama di buku yang lain gitu kan ya. Sama kita kalau tekun dalam mengamalkan satu ilmu, gitu ya. Iya. Jadi kalau ada ilmu belum bisa diamal itu rasanya kayak bisa. Masya Allah. Membeda kalau koordinator ilmu nih, Masya Allah. Ya Budi itu pernah ngomong gitu. Seharusnya yang banyak kegundahan itu adalah teman-teman syariah ini, karena mereka itu tahu ilmu syariah dan itu nggak bisa teramalkan dengan baik di negara kita. Itu seharusnya kegundahannya besar itu mereka adanya, karena ada ilmu banyak tapi nggak bisa nerapin. Ya. Jujur ya, aneh semenjak rutin nih, aneh punya aneh ngobrol sama beberapa temannya, anak-anak kutab. Sampai aku bilang apa? Bikin yuk podcast yuk, tapi bukan podcast yang dialog ya, tapi lebih kepada podcast yang monolog sifatnya. Jadi apa yang sudah kita pelajari nih ya, aku tuh berpendapat setiap yang aku pelajari, aku tuh ingin menyampaikan ulang dan ya pada akhirnya memang setelah diskusi gitu, teman-teman juga punya mereka punya alat dan sebagainya yang sama, yaudah buat yuk kayak gitu. Jadi aku tuh ngerasain banget nih, yang tadi mungkin nggak sampai sebesar itu ya, tapi apa yang sudah dipelajari ini ya kan, cara untuk menjaganya bagiku adalah dengan sharing ya. Akhirnya kita akan baca ya kan, lalu menyampaikan ulang gitu. Dan ya doakan semoga itu terwujud. Wa kana la yamallu minal mutlaah wa istighol, dan dia juga nggak bosan nih saat mentelaah buku dan juga sibuk di dalamnya. Ma'al khair waddin wa tawadhu', dan bersama pula dengannya kebaikan itu serta agama wa tawadhu', dan juga kerendahan hati. Wal jiddil mahab, ini kayak unta kan? Jiddil mahab itu Ustaz? Mahat itu murni, kesungguhan yang murni. Oh, Kalau pintu mahat ya. iya. Pintu mahat. Jadi ini Masya Allah nggak terpisahkan antara semangat mencari ilmu dengan sikap kebaikan yang Ya, muncul dari berbuat dirinya. Agamanya diamali. Masya Allah. Jadi ketekunan mereka itu dalam menelaah ilmu itu dibarengi kebaikan, Kesolehan. ketaatan, kesolehan. Insya Allah nggak ada curang bisa. Termasuk rendah hati juga. Allah. Masya Allah, ini yang berat nih. Wa taqallul az-zaid, taqallul dan sedikit dari Neko-neko. Sikap sederhana yang berlebihan. Zaid itu kayak ya, lebih dari yang lain lah. ya. Terus Sederhana taqallul itu zaid itu sangat sederhana sekali. taqallul zaid itu gimana? Taqallul Takolulnya itu
Artinya beliau sangat sederhana sekali. Hmm. Zaid itu berlebihan. Artinya beliau lebih sederhana daripada teman-temannya. Oh, Oh, dibandingkan dengan orang-orang berilmu yang lain, jadi yang takolul ya. Hmm. Karena kenal itu ada dokter namanya Muhammad Yasir, guru anak. Dokter hotel, tapi mau tinggal di Jombol sana, bina sebuah pesantren gitu yang pesantrennya itu asalnya kandang ayam, betul-betul kandang ayam. Kemudian disulap bangunannya menjadi pesantren. Tapi kalau untuk masuk situ tuh masih rasa kayak ya Allah kok ada dokter gitu yang S1-nya di Mesir mau tinggal di tempat seperti ini. Itu benar-benar orang yang rendah hati sekali itu. Contohnya tadi ya, pakaiannya biasa gitu enggak ya. Kan ada yang kalau ada dokter Ya, nggak usah disebutkan ya. gitu. Iya, iya. Jaga pakaiannya. Itu enggak, itu pakaiannya pun sederhana sekali. Bahkan yang belum dokter aja harus di dokter. Tapi itu sih pilihannya sebenarnya pilihan karena ada teori yang mengatakan begini. Kul mayu jibuka walbas mayu jibunas gitu. Makan hanya apa yang kamu suka saja. Tapi kalau masalah berpakaian itu pakai sesuatu yang mungkin membuat orang lain takjub gitu, yang disukai orang lain. Jangan sampai kita terlalu kayak ya ini style gue gitu. Padahal ya stylenya mungkin ada yang salah gitu. Ini yang gak enak ya. Ya misalnya kayak laki-laki pakai pink gitu kan, terus dia merasa pede gitu. oke. Jadi Jadi kalau kan- bicara style tuh kita harus Menyesuaikan dengan orang sekitar. menyesuaikan manusia. Kalau makanan kita makan hanya yang kita suka saja. Jangan sampai kita makan sesuatu yang hanya untuk membuat ridho orang lain. Kaidah siapa aja? Dari gua aja. Bisa ini Dr. Rashid Al-Aini. Kan dulu kan pertama masuk Libya, pertama kerja di Libya itu ngurusi sakan gelap. Nah itu ada mudir sakannya itu memang orang yang ngoleksi kata-kata mutiara gitu. Jadi ya di antara kata-kata mutiara yang ada pada beliau itu Aneh, kulma yujibuka wal basma yujibunas. saya sepakat dengan apa walbas maju jibunas Ustaz. Cuman berpakaianlah berpakaianlah apa namanya? Aneh baca di buku yang lain sebetulnya. Berpakaianlah seperti orang ingin lihat kamu seperti apa. Iya. Jadi contohnya saat kita meeting, Pak, kan nggak mungkin pakai Iya, kaos, kan? Nggak mungkin pakai sepatu basket, gitu. Memang sih keren, ya kan? Ini contohnya, aneh pernah style semua rapi, pakai batik dan sebagainya. Sepatu pantofel nggak ada, adanya sepatu basket, tak pakai, Cak. Lucu. Jadi bener, jadi atas sudah rapi, rapi pakai batik celana ini, tiba-tiba bawahnya sepatu karena nggak ada. Presiden antum dulu kayak gitu. Nah itu sneaker tuh ya, kayak sneaker gitu. Ini perkataan anu Ustaz tadi. Li Abi Amr bin Ala Kul mayu cibuka kul mayu kibuka wal basma yu cibunas. Ada teori lain mengatakan gini, man ya'rifuka sayuqayyimuka min kalamika, man la ya'rifuka sayuqayyimuka min madharika. Ya. Orang yang udah kenal sama kamu, dia akan menilai kamu berdasarkan cara ngomong kamu, berbobot apa enggak gitu. Tapi kalau orang yang belum kenal itu pertama akan menilai penampilan kita dulu. Sepakat. Makanya kalau ngisi kajian gitu, tempat yang baru, usahakan penampilannya sebagus mungkin. Kalau ngisinya di tempat yang kita kenal sama teman kita itu ya, biasa aja. Anda pernah ngisi kajian di pengajian khutbah Jumat biasa di teman-teman Salafi. Allah kirim. Ini panjang jadinya. Gegara aneh pakai
celana, pakai baju muslim, Hmm. pakai peci, standar dong, Hmm. ya kan? Hmm. Tapi ternyata versi teman aneh, ente harus datang pakai jubah, kayak gitu. Ya. Semenjak itu setiap aneh ngisi di Salafi, mulanya pakai jubah. Jubahnya lengan panjang lagi ya. Salafi ini kali ya, yang Yaman gitu ya. Mungkin ya, yang Darul Tapi kalau- Hadis itu ya. Kalau Salafinya yang mengikut Madinah, Libya, Mekah gitu ya. Lebih royet lah ya. Oh gitu. Malah lebih ini ya. Kalau antum ke Amwa, Amwa Ansar wal Muhajirin. ya. Mana itu? Amwa sini. Di Rukut. dekatnya klinik apa itu? Klinik kita. Oh itu, masjid Amwal. kanan ini, kalau dari sana ini ya. Kiri jalan. Sungai itu ya? Amwah. Amwa. Al-Amwa. Ansar wal Muhajirin. Oh iya, ada sekolahnya ini dia. Nah, Oh, itu kalau Salafi situ Salafi itu pakai ini semua, pakai jubah semua. Tapi Bahkan Tapi, anak di ya. anak ya, anak pakai celana kayak gini, ini masih dikritik loh. Siap. Katanya, itu wah celana kok pensil kan? Pensil ini dibilang segini itu pensil gitu, padahal masih longgar kan? Longgar masih- gitu ya. Iya, Kayak orang. kalau nggak lebar kan pakai celana kok pensil, Sama tidak menjaga muruah. satu sama jadi, dan itu ketika khotib itu, ya khotibnya ini nggak ada pembatasnya gitu loh. Jadi yang depannya terbuka gitu. Ya, yang model itunya Tangga gitu ya. tangga. Tangannya itu buat terbuka gitu aja. Wah, itu Nabi kayak gitu katanya kan. Mimbarnya Nabi seperti itu. Jadi Pokoknya depannya kesana- nggak ada aling-aling. Untuk ke sana harus pakai gamis. Oke. Panjang, cuman gara-gara itu panjang. ada mencol. Nah, gitu. Simbolisnya sangat kuat ya. Ya, mereka menjaga adab tuh kayak sampai sesuatu yang wajib gitu bagi mereka. Padahal ada kaidah ilzamu ma la yalzam itu nggak boleh. Apa? Ilzamu La malah. yajuzu ilzamu ma la yalzam. Oh. Tidak boleh memaksakan sesuatu yang tidak wajib. Nanti kalau dari narasi yang tadi mewajibkan. Mewajibkan harus pakai itu. Ustaz. Kalau nggak pakai itu kayak nggak beradab sama ilmu, nggak beradab sama khutbah yang mau disampaikan. Jadi jualan jubah itu pasaran itu memang Salafi ya. Boleh lah, laris Cak. Laris. Sini kan ada yang Kalau kan punya toko, punya. berlian itu ya, punya yang ini. white. Heeh. Berlian ini apa? Iya. Ada di sana. Kan dia punya toko ini, busana, punya brand kan dia. Iya, Yang Amwa. sampingnya bunga bagi. Amwa itu kan ya satu ini dengan masjid itu. Oh, itu Iya. ada ininya, ada. Ada tokonya itu toko Ansor wal Muhajirin. Iya, tahu baju. Amwa. Yang baju tahu, kalau yang berlian? Dia itu Enggak, ada toko ini. nama Oh, Toko namanya, berlian. iya, iya. Berlian. Oh iya. Itu bukan di bunga bakri, di ini tadi apa? Kopi kenangan. Iya. Bukan Iya, so sampai kopi kenangan. ukuran baru. Pet shop. Pet shop ya, pet shop. Itu. Alhamdulillah. Anda sering beli gamis di situ? Iya. Murah-murah. Murah. Baju musim 300.000 tiga. Kalau diskon. Nggak diskon. Oke, terakhir wal iqtidaru ala mazidis sahar. Dan al iqtidar Punya kemampuan. Untuk dan memiliki ini. kemampuan Nah, untuk begadang seperti kita. Masya Allah. Berarti lanjut ini iqtidar. Alah, Kita itu belum begadang ini, baru jam 11. Kita tahu ada ulama yang mengatakan lampu saya itu hanya padam 2 jam. Lilin saya hanya padam 2 jam. Saya matikan lilin jam 2, saya hidupkan lagi jam 4. Masya Allah. Saya matikan jam 2 malam, saya hidupkan lagi jam 4 pagi. Masya Allah. Kita juga gitu nanti. Matiin lampu jam 12, bangun jam 2. Sahur. Kalanya setengah 4. Salah. Tapi yang ngomong tidur itu ada teorinya bahwa tidur itu kalau bisa kelipatan 90 menit. Betul. Sleep science. Ya, karena waktu tidur yang paling nyaman itu 90 menit. Jadi kalau untuk mau extend, ya usahakan jadinya 180 menit atau berapa jam? 3 jam. 3 jam, ya. Jadi 1,5 jam atau 3 jam atau 4,5 jam sekalian. Oh, Sleep science. Masya Allah, dari riset kayak gitu ya. Ada riset. Dan sebenarnya tidur itu kita
patokan 86 itu agak kurang pas. Patokannya adalah kebiasaan. Jadi kalau ini ulama-ulama ini bisa seperti itu karena memang kebiasaannya. Jadi itu tidak menjadi penyebab tubuh mereka yang akhirnya jadi lemah, enggak. Kenapa? Karena kebiasaan mereka udah. Dan itu ternyata kebiasaannya Pak Habibie juga. Karena ingat dulu Pak Habibie waktu Joshua masih kecil itu kan wawancara Pak Habibie. Jadi tanya, Pak Habibie sebagai presiden itu tidurnya berapa jam sih sehari? Joshua. Kata Pak Habibie, saya tidur 2 jam. Dalam sehari semalam cuma tidur 2 jam. Kayak siapa yang diwawancara itu yang ulama banyak mualaf dia Zakir Naik yang diwawancarai sama Dr. Richard ngomong gitu ya, sedikit orang yang Allah berikan kemampuan seperti itu. Di awal-awal ya. Dia termasuknya itu katanya. Tapi itu ada Aneh dia tuh. Ya, jadi kan Dr. Richard tanya, antum sebentar ya. Antum tidur berapa lama? hijau ada mod. Terus berapa gitu kan? Dan tidak semua orang diberikan kemampuan seperti itu. Tapi kalau sleep science ya, itu aneh dengarnya waktu itu di podcast ya. Nama ilmunya sleep science. Ya orang ini sebetulnya sesuai dengan waktu tidurnya kebiasaan. Jadi nggak agak kurang pas, harus 8 jam, harus 6 jam. Nah tinggal challenge-nya adalah membangun kebiasaan tidur tersebut. Kalau polanya adalah 9, kalau ada bacanya 45 menit Ustaz. Per 45 menit ya, betul 45 90 gitu. Kayak gitu. Pokoknya segitu tuh. Allahu taala a'la wa a'lam. Naktafi insyaallah. Nastamir fi usbu'il qadim. Tapi udah itikaf saya. Antum. Ya, ini terakhir kan? Masyaallah. Kita naltaki insyaallah ba'dal Aid, ba'dal Fitr. Sampai mana tadi ini? Sampai kana lisafirila wa akmalal kutub ma'ahu yaqra'u yangdar. Oh, ini mah kita banget ini. Lipatan waktu tidur itu 1,5 ya. Jadi alasan buat tubuh ini ternyata tidur terus ya. Sama itu